Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, NPM 18310888, kelas konsentrasi manajemen pemasaran Rek B Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pemasaran. Soal nomor 1 yaitu mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi dan jelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi ini. Jawabnya, karena saluran distribusi digunakan oleh perusahaan agar produksi barangnya sampai ke tangan pelanggan ataupun pembeli. Adanya tujuan saluran distribusi ini supaya memudahkan perusahaan untuk menyalurkan barang tersebut agar nantinya barang yang diproduksi tidak menumpuk di gudang serta bisa mengakibatkan kadaluarsa. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi ini. Terdapat beberapa fungsi saluran distribusi guna menyalurkan barang kepada konsumen, yaitu yang pertama adalah fungsi informasi, yaitu saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi penting terkait konsumen serta kompetitor perusahaan, sehingga informasi ini akan sangat berguna untuk merencanakan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. Yang kedua adalah negosiasi. Saluran distribusi berfungsi untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan adanya perpindahan hak milik barang. Yang ketiga adalah fungsi pembayaran. Untuk setiap pembeli ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa melakukan melalui bank ataupun dengan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat adalah fungsi pemesanan. Distribusi channel untuk pemesanan berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui surat PO atau purchase order. Yang kelima adalah physical possession. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang dari mulai proses produksi dari bahan baku hingga barang jadi, maka barang tersebut akan sampai ke konsumen akhir dengan baik. Yang keenam adalah fungsi promosi. Promosi dalam hal ini berfungsi sebagai penyebaran ataupun pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang ditawarkan. Yang ketujuh adalah fungsi risk taking. Saluran distribusi berguna untuk menanggung berbagai risiko dalam melakukan pekerjaan dari saluran distribusi. Untuk itu harus dilakukan lebih dulu riset pemasaran. Yang kedelapan adalah fungsi title. Saluran distribusi mampu mendorong adanya kepemilikan barang melalui badan ataupun pihak kepada badan ataupun pihak lainnya. Yang kesembilan adalah fungsi keuangan. Saluran distribusi berguna sebagai pemanfaatan dana atas berbagai biaya dalam proses kegiatan pekerjaan saluran distribusi. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dan gimana mereka mengorganisasikan diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi? Jawabnya, interaksi anggota saluran distribusi bisa singkat, bisa juga panjang. Interaksi saluran distribusi bisa singkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan yang lainnya. Mereka mengorganisasikan diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi dengan cara sebagai serangkaian perantai yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga konsumen akhir. Soal nomor 3. Peran pengecer dan perusahaan memperlukan dalam saluran distribusi. Jawabnya, peran pengecer meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjual barang jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan cara pemakaian industri. Tidak semua barang industri selalu dibeli dengan jumlah besar. Secara definisi, dapat dikatakan bahwa pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan perusahaan menjual barang kepada konsumen. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.